مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Tahlim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, juga para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada malam hari ini di malam minggu kita telah berada di ruangan Masjid Husnul Khatimah untuk mengisi waktu kita antara maghrib dan isya dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab Mirqat Su'udi Tasdiq, yaitu halaman 101. Ini kan melanjutkan tentang hubungan suami istri. Ya. Dulu dibahas tentang nafkah, ya. Mulai nafkah seorang bapak ya, kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya masih kecil. Begitu juga seorang anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya dikala orang tuanya enggak mampu. Kemudian dikembangkan lagi memberi nafkah kepada, zaman dahulu ada yang namanya budak, gitu ya. Karena budak itu kan dimiliki oleh majikan. Majikan ya mengambil manfaat dari budak, tenaganya, pekerjaannya, ya. Mungkin hasil kerjanya dari budak itu yang ngambil majikan. Tapi majikan wajib memberi nafkah, ya. Kemudian melebar lagi memberi nafkah kepada hewan yang kita miliki, entah itu burung dan sebagainya. Bila mana kita memiliki hewan, kemudian mengurungnya, ya, maka wajiblah kita beri makan. Ya. Kalau dia mati kelaparan, kita yang dosa, karena tidak memberi nafkah kepada hewan peliharaan. Kemudian tentang kewajiban suami istri, ya. Jadi suami istri, seorang suami juga wajib memberi nafkah kepada istrinya. Suami wajib berusaha mencari rezeki, ya. Istilah kita banting tulang, peres keringat demi memenuhi kebutuhan istri dan memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarga. Itu suatu kewajiban, ya, bukan hal yang sifatnya anjuran, tapi itu wajib. Bila mana seorang suami meninggalkan istri, maka ketika dia meninggalkan istri, dia wajib menyediakan kebutuhan istri. Dia meninggalkan istri selama seminggu, 2 minggu, sebulan, atau seberapalah, maka suami wajib memberikan persiapan untuk nafkah selama dia tidak ada, ya. Itu kewajiban. Nah, di samping seorang suami berkewajiban memberi nafkah, memenuhi kebutuhan sandang, papan, ya, pangan sudah tadi makan itu. Nah, juga seorang suami ya bergaul kepada istri dengan baik. Ya. Nah, nanti imbalannya si istri wajib patuh kepada suami. Istri wajib patuh kepada suami, kecuali bila mana suami memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Begitu tuh aturan-aturannya.
Maka ini dijelaskan itu di atas ya, wala yadribuhum, di atas sekali ada ada inian, ada pokok bahasan, wala yadribuhum bighairi haqqin. Suami tidak berhak memukul istri tanpa alasan yang dibenarkan. Boleh memukul istri tanpa ada alasan yang benar. Berarti suami berhak juga memukul kalau ada alasan. Nah ini saudara-saudara ya, yang belum saya bahas, ini ada kalimat far'un ini. Ini dikatakan laisa minan nusuzi as-satmu, bukanlah termasuk membangkang. Ada nusuz artinya membangkang. Istri kalau membangkang tuh cari Al-Quran, beri nasihat, satu. Terus tingkat kedua jangan tidur sekasur. Tingkat tiga boleh dipukul. Itu ketika istri membangkang. Contoh membangkang, diajak ke kasur, dia tidak mau, itu membangkang itu. Ya, jadi itu contoh yang ya mungkin terjadilah kan begitu. Nah, apakah kalau istri ini suka semacam mencela suami? Suami dibilang goblok loh kan misalnya ya. Apakah ini membangkang? Nah begitu. Soalnya nanti kalau dia membangkang, suami tidak wajib memberi nafkah. Begitu. Ketika istri membangkang, suami berhak. Nggak dikasih nafkah, nggak dosa, nggak dituntut di dunia oleh pengadilan. Kan di zaman-zaman Nabi, zaman sahabat, itu kan pengadilan ditegakkan banget. Ditambah lagi masing-masing orang punya sifat amanat. Jadi keadaan bagus sekali zaman dulu. Ada dua ini penegak hukum. Pertama, keadilan ditegakkan. Kedua, masing-masing orang ada sifat amanat. Jadi manusia banyak yang lempeng lah begitu. Sekarang keadilannya susah, amanatnya pun sudah. Jadi ya oleng lagi. Ya inilah dunia para hadirin. Nah ini apakah termasuk istri itu membangkang sehingga nafkahnya gugur alias nggak dapat nafkah, suami nggak dosa dan nggak dikenakan hukuman oleh pengadilan? Ya. Nah ini bukan katanya termasuk bukan termasuk yaitu membangkang nusuz asyatmu, mencela suami. Karena itu sesuatu yang kasarnya wajar lah seorang istri suka mencela suami. Karena dia memang orangnya maaf ya bengkok. Ya. Paling bengkok mulutnya, paling bengkok ujung. Lihat tulang rusuk, tulang iga. Ini kan kayak celurit begitu apa? Itu kan paling bengkok yang ujung katanya. Nah apa itu yang ujung? Ya mulutnya kalau dia berbicara habis dah. Suaminya dimaki-maki. Ya. Maka ada istilah seseorang di kantor, wah dihormatin. Nggak ada yang berani. Pulang aja ke rumah. Takut dia sama bininya. Pulang ke rumah takut sama istri. Di kantor jagoan dia. Di kantor dia gentleman. Di rumah kincup udah. Kenal kincup itu. Ayam dikincup aja udah. Aneh kan begitu. Ya. Jadi saudara-saudara tidak termasuk ya, membangkang istri. Bila mana istri suka memaki. Ya. Kalau diajak ke kasur nggak mau tuh dia membangkang. Kena penalti istilahnya. Kena hukuman. Kemudian wabadza'atul lisan. Juga mulutnya kotor, sama aja lah. Suka mencela dan mulutnya kotor. Ini bahasa kiasan mulutnya kotor. Maksudnya banyak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ntar suaminya dibilang goblok, tolol lo, apalah. Suka maki-maki dia. Itu perempuan begitu. Lakinnaha ta'thamu. Tetapi ini istri berdosa memaki-maki suami. Tapi istri nggak digolongkan membangkang sehingga tetap nih istri mendapatkan nafkah begitu ya.
Jadi lakinnaha ta'thamu, tetapi ini istri disebutlah berdosa bi'idzaihi karena menyakiti suaminya. Wa tastahiqqu ta'dib, dan istri berhak untuk diluruskan. Istri berhak untuk dididik katanya. Nanti yang meluruskan suami juga. Nanti suami beri nasihat begitu, wahai istri, kamu dosa tuh ngomong begitu, begitu. Luruskan. Nggak perlu katanya luruskan, bawa ke pengadilan. Wah ini kusut lagi ntar. Zaman dulu memang tegaknya sesuatu dengan keadilan zaman dulu. Dan zaman dulu pengadilan langsung beres. Kalau kita kan berhari-hari, berbulan-bulan. Aduh, zaman dulu langsung beres. Ya. Ada istilah zaman sekarang, kata Zainuddin MZ itu, kita kehilangan ayam, mau lapor, bisa-bisa jual kambing. Bisa-bisa jual, mendingan gue nggak laporin. Ayam doang yang hilang. Ini ayam hilang, kambing hilang juga. Itu kata almarhum Zainuddin MZ katanya. Maka dibilanglah keadilan ini susah memang. Jadi ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ke bawah, wah, gampang orang dihukum. Tapi kalau ke atas, hukumannya tumpul. Itu kata almarhum Zainuddin MZ. Ya, itu mang apa adanya mang omongannya itu. Jadi si istri yang tadi membangkang dengan ucapan, tapi nggak disebut membangkang, ya, dia diberikan pelurusan, ya, dididik. Ya. Kemudian payu'addibu hazzauju binafsihi, suamilah yang meluruskannya, suamilah yang mendidiknya, dinasehatin. Kudunya begitu memang. Jadi ini kalau ngelihat istri suka membangkang, suami beri nasihat. Ya harus ngerti juga lah agama dikit kan begitu. Bilang, wahai istri, kamu dosa tuh, ya, berbuat ini. Ya, apabila kamu ibadah banyak, kalau saya nggak redho, ibadah kamu nggak diterima begitu. Ya, jadi agak kasar sedikit tuh ucapan. Maksudnya biar dia takut, semacam peringatan. Jadi suamilah yang memberikan didikan. Ketika istri mulutnya kotor, ketika istri suka mencela suami, nggak perlu laporin, nggak perlu. Kalau dilaporin, ya ini makin parah. Jadi payu'addibu hazzauju binafsihi wala yarfa'ul amra ilal qadi. Enggak perlu melapor kepada qadi, kepada hakim. Ya. Li'anna fi raf'ihi ilaihi masyaqqatan wa 'aron. Karena ketika dilaporkan ke pengadilan, ini menjadi sulit keadaan. Ntar hubungan makin renggang, nggak bagus. Jadi selesaikan di dalam rumah tangga, nggak perlu diselesaikan di dalam meja pengadilan. Zaman dulu mudah sekali tuh ke pengadilan. Emang dikit-dikit ke pengadilan, karena itulah mencari keadilan. Ya. Mudah dulu melapor dan mudah diputuskan dengan cepat. Ya. Maka nggak usahlah kalau ada si istri membangkang dalam arti mulutnya kotor, suka mencela suami, nggak perlu dilaporkan, cukup suami saja langsung memberi nasihat. Karena kalau melapor ini akan menimbulkan kesulitan, wa'aron, ya, akan menimbulkan semacam celaan kepada istri. Jadi istri tercela jadinya, ketahuan orang tahu, watanqidan, ya, dan membuat keruh keadaan, ya, lil istimta'i. Jadi membuat keruh untuk berhubungan suami istri. Karena suami dikit-dikit lapor ke pengadilan. Ini nggak bagus katanya. Ya. Akan membuat kekeruhan di dalam berhubungan antara suami istri. Jadi keruh. Wa tanqidan lil istimta'i fima ba'd. Wa tauhisan, dan bisa membuat liar lil qulubi, hati keduanya. Hati jadi makin liar. Bukan makin jinak, bukan makin dekat, jadi makin liar. Ini jelek katanya kalau melapor ke pengadilan. Cukuplah kalau istri mulutnya tajam, suka mencela, memaki-maki suami, cukuplah suami langsung memberi nasihat, mengingatkan, meluruskan. Ya.
Seandainya ini istrinya juga masih bengkok, ya maklumin. Suaminya harus banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar, begitu. Yang tadi saya bilang ada hadis, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Pengertian tulang rusuk ini ada dua. Ada yang mengartikan memang perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam, Hawa itu. Ada yang bilang enggak demikian, ini bahasa kiasan. Ini menggambarkan saja wanita itu perilakunya ya bengkok. Ya. Kalau kamu kasarin akan pecah, diluruskan begitu, dipaksain. Yang tadinya bengkok patah. Kalau dibiarkan saja tetap bengkok. Jadi bagaimana? Jadi ya bijaklah jadi suami. Bijak begitu. Mungkin bahasa saya sedang-sedang aja lah. Terlalu kasar, jangan. Terlalu lembek juga, jangan. Begitu ya. Supaya tetap hubungan baik. Walaupun kasarnya dia bengkok-bengkok, suami masih bisa menikmatin. Begitulah bahasa halusnya ya. Jadi nggak bisa langsung cerai. Kalau Anda melihat istri ada kekurangan, kemudian Anda ceraikan, apa yang terjadi? Nanti yang terjadi kalau Anda kawin lagi akan mendapatkan perempuan sama dengan begitu. Ceraiin lagi, cari lagi perempuan. Terus saja begitu. Maka mencari istri yang lurus seperti Alif jangan mengharap. Jangan mengharap punya istri kayak Alif lempeng. Ya, dia suka ngelawan, durhaka dan segala macam, ya maklumin lah. Sabar begitu ya. Begitulah agama di dalam menangani istri yang mungkin perilakunya nggak bagus begitu ya. Ya ada juga istri yang baik begitu. Tapi sebaik-baiknya istri tetap aja itu agak tajam ucapannya. Ya. Kemudian dikatakan lagi nih, walau makanat minal jima. Ini agak repot nih omongannya nih. Seandainya si istri ya dia menyerahkan tubuhnya kepada suami untuk berhubungan, cuman istri melarang dan nggak mau berbuat yang suami inginkan misalnya ya. Jadi katakan wa mana'at min baqiyatil istimta'at, kemudian istri enggan dan tidak mau melayani bila mana suami meminta yang lain-lain begitu. Nah, ini disebut payahkumu binusuziha. Maka inilah dihukumkan si istri membangkang. Wah. Maksudnya bagaimana ini? Istri mau bergaul di kasur, tapi ada permintaan suami dia nggak mau begitu. Padahal itu masih boleh dalam agama. Agama membolehkan. Cuman istrinya membangkang. Begitu dia, nusuz, membangkang. Ketika membangkang, maka nih istri boleh kita nggak kasih nafkah, kita nggak dosa, begitu sampai dimau lah, begitu. Gugur, ya, hak dia itu, hak diberi nafkah itu gugur, gitu ya. Jadi bila mana si istri menyerahkan dirinya, tapi tidak mau untuk berbuat permintaan suami katanya. Padahal permintaan suami itu masih halal menurut agama. Payahkumu binusuziha. Maka dihukumkanlah istri itu membangkang. Wa tasqutu nafaqatuha. Gugur nafkahnya alias enggak dapat nafkah begitu. Hakadzalik al-Husni min tashihin Nawawi. Ini dihikayatkan, diceritakan oleh Imam Husni dari penjelasan Imam Nawawi. Baik, yang penting tadi menceritakan membangkang judulnya. Judulnya membangkang. Kalau istri membangkang, suami berhak meluruskan. Bahkan suami boleh tidak memberikan nafkah sampai dia lurus kembali. Cuman kan kalau istri zaman sekarang nggak bisa digituin. Zaman sekarang perempuan, maaf nih ya, perempuan itu kan untuk nyari duit gampang juga dia. Kayaknya gampangan dia kali. Kalau kerja, ada laki, ada perempuan. Oh, siapa yang diterima? Kalau ada 2 orang melamar begitu. Melamar kerjaan.
Iya, ada 2 orang, laki perempuan. Jangan-jangan yang diterima perempuan. Maka kita perhatiin perempuan zaman sekarang kerja, istilahnya wanita karir. Begitu. Ya. Dan inilah yang membuat menurut pikiran saya banyak pengangguran laki-laki. Karena dikuasain oleh maka terjadilah semacam ketidakseimbangan, terjadilah perampokan, terjadilah pencurian. Itu kan kerjaan laki-laki itu. Ya. Karena lahan kerjaannya makin menyusut. Itu pemikiran saya aja itu. Saya pikirkan begitu kayaknya. Ya. Pemerintah apapun untuk menyiapkan pekerjaan laki perempuan mungkin nggak sanggup. Pemerintah apa saja begitu, laki dapat kerjaan, perempuan dapat kerjaan. Waduh, bikin pabrik dari mana? Ya, modal dari mana? Begitu. Nah, ketika pemerintah ya dunia membuka buat perempuan dengan alasan emansipasi ya, untuk boleh bekerja, apa yang terjadi? Laki-laki kalah saing. Ya, laki-laki kalah saing. Akibatnya ini yang kalah saing ya begitu kerjaan entar dia merampok lah, maka keamanan tidak terjamin lagi. Tuh, jadi merembet ke sana-sana. Itu pemikiran saya itu. Nggak tahu benar apa enggak. Ya. Yang saya pelajarin begitu. Di dalam agama, ya, perempuan itu bukan nggak boleh kerja. Dalam agama, perempuan itu lebih baik mengurus rumah tangga, mendidik anak, begitu. Itu lebih bagus. Lagi efeknya nih ya, kalau perempuan kerja, sudahan ya suaminya kerja, ntar pulang kerja, istrinya udah capek kan? Capek. Ketika diajak tidur, mau gak kira-kira ya? Inilah jadi kacau. Rumah tangga kusut. Tuh. Maka dunia begini terus. Ini pemahaman saya aja, saya pikirin begitu. Kayaknya demikian. Kekusutan rumah tangga, ketidakamanan dunia. Itu gara-gara emansipasi. Didorong-dorong. Padahal tetap aja beda. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Bukan berarti perempuan gak boleh kerja, silakan. Tapi kan gak mesti semuanya, atau dia hanya bekerja di bagian-bagian yang pas dengan perempuan. Ya. Sekarang bagian laki juga ada perempuan. Nah, itulah. Saya juga berkepahaman ini, terjadilah mudah tawuran anak-anak. Kenapa mudah tawuran? Karena kurang perhatian dari enyaknya. Ibunya kemana? Kerja lagi. Akhirnya anak kurang kasih sayang, kurang pengajaran, maka mudah emosional dan mereka sering tawuran. Tadinya ke sono-sono itu. Jadi dunia agak nggak bagus kalau saya bilang. Gara-gara emansipasi. Itu pemahaman saya aja. Ya. Jadi beruntun, berantai jadinya akibat buruknya. Kita nggak mencela perempuan. Perempuan itu adalah istilahnya ya teman laki-laki. Cuman kan masing-masing ada ya bagiannya yang istilahnya pas dengan sifatnya sebagai perempuan. Tapi kan sekarang merebak begitu, perempuan memasuki semua jalur. Jalur laki-laki dimasuk juga di situ. Akhirnya laki ke pinggir. Ketika di ke pinggir, ada dah pemikirannya lain lagi tuh laki-laki. Merampok, mencuri, apalah, membunuh, apa. Rumahnya dia nggak tenang, nggak tenang, nggak nyaman. Maka terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan. Perempuan sering kerja, dia lebih demen sama teman kerjanya. Akhirnya banyak banget berantai akhirnya tuh. Itu yang saya perhatikan begitu tuh. Bukan saya benci dengan emansipasi, bukan. Cuman akibatnya begitu. Kan istilahnya begini ya, peraturan Allah, ini peraturan Allah.
Kalau kamu kerjakan, kamu bahagia dunia akhirat. Kalau kamu nggak kerjakan, kamu rasain aja akibatnya. Itu peraturan Allah begitu. Allah buat peraturan demikian. Ya, dilawan, rasain aja kamu nggak enak di dunia. Jangan-jangan di akhirat lagi nanti tambahin. Itu. Semua peraturan Allah demi kemaslahatan manusia. Nggak ada Allah pengen ngambil keuntungan. Dia udah maha kaya. Cuman manusia nggak tahu diri. Itu. Manusia nggak tahu diri. Diuntungkan oleh Allah, diatur oleh agama, dimberontak. Mau ngikutin peraturan dia. Peraturan yang dibuat oleh manusia. Ya rasakan aja akibatnya. Begitu. Rasakan akibatnya. Nah, itu saudara-saudara ya sekelumit ya yang saya paham itu tentang ya dunia inilah begitu ya. Gara-gara terjadinya emansipasi itu. Baik, selanjutnya wayajibu alla tasuma, dan wajib perempuan enggak boleh puasa sunat bila mana suaminya ada di rumah. Hampir begitu tuh dalam agama. Istri enggak boleh puasa sunat kecuali puasa wajib. Puasa sunat istri harus izin. Bang, besok saya mau puasa, boleh gak? Oh boleh, gitu. Kata suaminya jangan, ya jangan. Menang dia. Puasa sunat ini. Karena mungkin aja dia ada butuh di siang hari. Ini omongan 40 tahun ini ke atas ini. Yang 30 belum paham, gak apa-apa kan begitu. Baik, ya begitulah agama. Demi kemaslahatan. Begitu. Wayajibu alla tasuma, dan wajib tidak boleh puasa aitatawuan, puasa sunat. Wa zaujuha hadirun, sedangkan suaminya tidak bepergian jauh. Wa innahu haram, maka sesungguhnya puasa seorang istri suaminya ada tanpa izin, hukumnya haram, nggak dapat pahala, dosa malah. Illa bi izni, kecuali dengan izin suami begitu. Ya memang ada ulama mengatakan kalau suaminya pergi ke luar negeri seminggu 2 minggu, itu mah nggak pakai izin, udah, emang suaminya nggak ada. Puasa sunat kita, puasa sunat dan begitu. Tapi kalau ada, dia bolak-balik mau puasa, ya izin dulu, beritahu dulu suami. Demikian agama, ini peraturan agama ini. Ya. Ada hadisnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi yang berbunyi la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan, tidak halal bagi seorang istri, alias haram begitu. Haram bagi seorang istri antasuma, dia berpuasa sunat, wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada. Ya. Suaminya syahid artinya hadir. Illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Rawahus Shaykhan, riwayat Bukhari Muslim. Wa yustasna min dzalika Arafah wa Asyura, dikecualikan puasa yang jarang-jarang setahun sekali. Puasa Arafah sunat kan, itu boleh nggak izin, karena setahun sekali. Kalau puasa Senin Kemis, apalagi puasa Nabi Daud, izin dulu ya. Kalau puasa sunat yang setahun sekali terjadi seperti puasa Arafah, Asyura, tanggal 10 Muharram begitu, itu tanpa izin pun dibolehkan. Li'annahuma nadirani, karena puasa Arafah, Asyura itu kan jarang-jarang. Fissanati marrotan, dalam 1 tahun hanya sekali, maka bolehlah nggak pakai izin. Ya, kama apa dadalikal mudabi. Itu tentang hak suami diperhatikan, hak suami diperhatikan oleh istri. Ya. Ini tujuannya untuk kemaslahatan lah, supaya hubungannya awet, hubungannya tetap harmonis antara suami istri begitu. Sehingga diharapkan rumah tangganya jadi tenang, rumah tangganya tenang. Lagi suami nggak nyari-nyari lagi, udah atau juga nggak habis kali. Ya suami istrinya baik banget begitu. Bukan main, yang begini ini kalau belum mati jangan dikuburin. Masya Allah.
Kalau belum mati, jangan dikuburin. Istri cakep banget begini lagunya. Masih orang hidup-hidup dikuburin, capek deh. Udah mati ya kuburin. Saya pun kalau mati dikuburin. Mau dipajang. Bukan main dah. Begitu saudara-saudara. Supaya hubungan harmonis suami istri. Maka itu diatur, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Tujuannya supaya masing-masing ngikutin peraturan. Kalau masing-masing mengikuti peraturan, pasti apa yang diharapkan tercapai. Apa yang diharapkan kan sering tuh didengung-dengungkan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga-tiganya insya Allah tercapai. Kalau masing-masing tahu diri, masing-masing melaksanakan kewajiban. Ini kan kadang-kadang ada yang nggak melaksanakan, jadi pincang dah, nggak harmonis dah, nggak sakinah, nggak mawadah, nggak rahmah, hilang semua. Ya. Karena nggak menjalankan kewajiban. Maka pernah saya katakan, yang lucu, perempuannya cantik, istrinya cakep banget, suami juga ganteng, artis kan begitu. Tapi kalau menikah paling seumur jagung, begitu kata orang. Cuman berapa bulan bercerai, aneh ya. Mestinya secara akal kita, orang kan demen sama bini yang cakep begitu. Mestinya nggak pernah bercerai, ini dicerain juga. Ya itulah tadi. Jadi itu pernikahan ya nggak mesti cakep doang, nggak mesti. Kalau cakep doang, ya kalau istrinya cantik, suaminya ganteng, berarti artis-artis tuh awet-awet tuh pernikahannya. Tapi katanya cuman seumur jagung. Oh berapa bulan, bubar mulu. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa hubungan harmonis bukan saja kecantikan atau kegantengan, tapi masing-masing menjalani ajaran agama dengan patuh, dengan benar. Maka keduanya akan harmonis, akan dipisahkan dengan kematian. Ya, bukan main saudara-saudara ya. Ini kan udah pada gede semua nih, udah punya istri semua. Maka saya tekankan yang muda ya bakalan punya istri, ya harus ngerti juga lah masalah ini. Ini kan calon suami. Nah ini yang hadir kebanyakan pengantin lama, termasuk pengantin lama. Walaupun udah basi pengantinnya, tetap aja kan dia masih punya rumah tangga. Harus mengerti tentang bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, begitu. Kemudian lagi nih, ini lagi peraturannya nih. Wa yajibu alla takhruja min baitih, dan wajib seorang istri nggak boleh keluar dari rumah suami alladzi askanaha fihi zauj, yang suami tempatkan di rumah tersebut, dia nggak boleh keluar illa bi izni, kecuali dengan izin suami. Bukan dipingit, bukan. Tujuannya tadi lagi supaya tetap hubungannya baik. Ya. Khususnya ini pergi-pergi jauh, yang mungkin makan waktu setengah hari, 1 hari, pergi nggak pakai izin, suami pulang, waduh, pusing urusan ini. Ya. Makanan ndak ada, waduh, berantakan, udah kalap suami. Dibilang apa kata suami? Saya ceraikan kamu. Udah kacau lah. Itu gara-gara si istri pergi tanpa izin dulu bang. Nah, besok saya mau pergi nih, mungkin jam sekian sampai jam sekian. Pergi mana abang? Kata abangnya jangan. Ya udah, jangan macam-macam. Nih ngamuk lagi itu istri. Aduh, capek emang udah. Mestinya kan suami itu kan presidennya. Ada ayat Qur'annya begitu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas perempuan. Tapi pemimpin di sini bukan pemimpin menindas, tapi mengayomi, mengatur yang baik. Itu mengatur yang baik. Ya. Emang kadang-kadang nih perempuan demen banget keluar. Nih, kalau nggak diizinin keluar, dia ngamuk dah. Akhirnya bisa bubaran perkawinan. Ini zaman sekarang. Maka zaman sekarang nih suami nggak boleh streng juga. Suami streng nggak kena udah, ditinggal sama bininya. Iya. Suami keras ditinggal. Iya, nggak bisa. Suami lembek diinjek, kan sampai salah. Ya sedang-sedang aja, sedang-sedang lah jadi suami begitu.
Repot emang. Ngadepin perempuan memang repot tadi saya bilang ya. Jadi harus banyak sabar begitu menghadapi mereka. Jangan langsung kita emosional, samanya lah antara dia dengan kita begitu. Ya. Jadi kesimpulannya suami tidak boleh keluar, si istri nggak boleh keluar kecuali dengan izin suami, ya. Illa bi izni katanya. Fa innal khuruja min ghairi iznin yu'addu nusuzan. Sesungguhnya keluar dari rumah tanpa izin suami itu dianggap pembangkangan. Yang tadi itu membangkang berarti gugur hak si istri, nggak berhak mendapat nafkah begitu. Ya, selama di membangkang, kecuali dia ntar bertobat dan seterusnya lah. Selama di membangkang nggak berhak mendapat yaitu nafkah. Ya. Cuma zaman sekarang kan saya bilang dia nggak dapat nafkah, dicari sendiri. Repot udah. Kerjaan gampang perempuan, apalagi dijual badan nah lo, udah gampangan lagi. Kacau balau emang, serba salah jadinya. Istilahnya serba salah, karena keadaannya begini udah. Ya sudahlah, sabar para hadirin ya. Sabar menghadapi istri yang macam-macam. Kalau kita sabar, ya insya Allah langgeng lah begitu. Kalau kita emosi juga ya nggak kena. Kita memang harus banyak sabar. Kalau perempuan kan emosi lantaran dipakai perasaan melulu. Perasaan yang dipakai. Laki-laki kan pakai nalar gitu, pakai pikiran dia. Jadi kadang-kadang nggak ketemu. Dia pakai perasaan, suami pakai akal. Ya udahlah, kita yang ngalah kalau bisa begitu. Ya, demi ya kelangsungan hidup rumah tangga, demi anak-anak. Gitu. Ya, banyak sabar. Itulah saudara-saudara bahasan malam hari ini tentang bagaimana seorang suami menghadapi istri dan begitu juga si istri berhadapan dengan suaminya. Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas ini ada manfaatnya buat saya dan buat para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin.